Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Hari ini kita akan membahas bacaan Injil hari Minggu besok tanggal 1 November di mana gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Bacaan Injilnya diambil dari Matius bab 5, khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus memulai pengajarannya dengan mengajarkan 8 sabda bahagia. Bersama dengan Santo Thomas Aquinas, kita akan melihat bagaimana 8 sabda bahagia ini adalah 8 alasan mengapa Yesus sangat berbahagia di salib. Namun sebelum itu, kita lihat dulu apa penjelasan katekismus mengenai khotbah di bukit ini. Katekismus mengajarkan 8 sabda bahagia sebagai penggenapan dari hukum yang lama, 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Dan di nomor 1965 dan 1968 dikatakan, hukum yang baru, hukum Injil, adalah karya Kristus dan dinyatakan terutama di dalam khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini tidak menghapuskan dan juga tidak membatalkan hukum yang lama. Yesus tidak menambahkan aturan yang baru, tetapi Yesus ingin memperbarui hati manusia, karena hati kita adalah akar dari segala tindakan. Yesus datang untuk menggenapi apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Dan kita akan melihat juga bahwa Yesus akan menggenapi apa yang Dia ajarkan. Di dalam kitab suci, peristiwa-peristiwa penting terjadi di atas bukit. Yesus pun mengajar di atas bukit di awal karya pelayanannya, dan sekali lagi di akhir hidupnya Dia akan naik ke bukit Golgota untuk mempraktekkan apa yang Dia ajarkan. Venerable Fulton Sheen mengatakan bahwa khotbah di bukit tidak dapat dipisahkan dari penyaliban Kristus. Itulah sebabnya Thomas Aquinas mengatakan, siapapun yang ingin hidupnya sempurna, hendaklah melihat Yesus di atas kayu salib. Jika kita ingat kembali penjelasan katekismus tadi, khotbah di bukit bertujuan untuk menggenapi hukum yang lama. Santo Agustinus menambahkan bahwa khotbah di bukit ini adalah dasar kehidupan Kristen secara sempurna. Maka kita bisa membaca bahwa kesempurnaan yang ditulis oleh Santo Thomas Aquinas ini konteksnya adalah kebahagiaan yang sempurna. Siapapun yang ingin hidupnya sungguh-sungguh bahagia, siapapun yang ingin kebahagiaannya sempurna, maka tolaklah apa yang ditolak oleh Kristus di salib, inginkanlah apa yang diinginkan oleh Kristus di atas kayu salib. Setelah ini kita akan melihat terlebih dahulu 4 hal yang ditolak oleh Yesus. Namun ironisnya 4 hal ini seringkali dikejar manusia di dunia ini karena kita berpikir bahwa kekayaan, kepuasan, kekuasaan, dan kehormatan adalah hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Kita mencari hal-hal selain Allah untuk mengisi apa yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Hasilnya, penelitian seperti World Happiness Report menemukan bahwa rata-rata tingkat kebahagiaan orang-orang di dunia pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dan secara khusus, ada sebuah tren di mana perasaan negatif seperti kecemasan, kesedihan, kekecewaan meningkat 27% sejak tahun 2010 hingga tahun 2018. Fenomena dengan istilah epidemic of addiction, kecanduan, adalah salah satu faktor pendorong terbesar dari tren menurunnya kebahagiaan ini. Oleh karena itu, tidak ada waktu yang lebih tepat lagi selain sekarang untuk benar-benar kembali mencerna, meresapi, dan memohon pertolongan rahmat Tuhan agar kita bisa menjalani apa yang diajarkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit ini. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak menjadikan kekayaan sebagai sumber kebahagiaannya. Hanya sesuatu yang kosong yang bisa diisi. Sehingga jika kita telah berupaya untuk mengisi kekosongan hidup kita dengan hal-hal duniawi, maka tidak akan ada lagi ruang untuk Allah. Jika kamu ingin bahagia, kosongkanlah dirimu. Jangan biarkan hatimu melekat pada harta dan barang-barang duniawi. Yang kedua, berbahagialah kamu yang tidak menjadikan kepuasan sebagai sumber kebahagiaanmu.
Banyak orang yang terkecoh beranggapan bahwa kepuasan itu adalah kebahagiaan. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah mengejar kepuasan demi kepuasan dari hal-hal yang fana dan sementara. Akibatnya yang terjadi adalah epidemic of addiction. Kecanduan tidak akan pernah mengisi. Justru sebaliknya, kecanduan akan menggerogoti diri kita. Jadi jika kamu ingin bahagia, jangan tergantung sepenuhnya dengan perasaanmu. Yang ketiga, berbahagialah orang yang kebahagiaannya tidak bergantung pada kekuasaan. Kelemah lembutan seringkali disalahartikan sebagai sebuah kelemahan. Sehingga insting manusia adalah berusaha untuk memiliki kekuasaan, untuk memegang kontrol atas diri mereka dan juga diri orang lain untuk melindungi dirinya yang lemah. Akan tetapi mereka yang mengejar kekuasaan akan menemukan bahwa pencarian ini, seperti kepuasan sebelumnya, tidak akan ada habisnya. Karena akan selalu ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Oleh karena itu, berbahagialah mereka yang tidak terikat pada ambisi untuk berkuasa, namun bisa berserah dan bersedia menerima Allah yang dengan kelemah lembutannya mengirim putranya untuk menebus, menyelamatkan, dan menjadi raja yang berkuasa di dalam hidup kita. Yang keempat, berbahagialah mereka yang tidak menjadikan kehormatan dunia sebagai sumber kebahagiaannya. Salib adalah bentuk penghukuman yang bukan hanya menyiksa secara fisik, tetapi juga ingin menghancurkan segala kehormatan dan martabat yang dimiliki seseorang. Bukan mahkota raja yang dikenakan Yesus, melainkan mahkota duri, bukan salam hormat, namun ejekan dan olokan yang didengar Yesus. Namun saat Pilatus bertanya kepada Yesus, "Di manakah kerajaanmu?" Yesus menjawab bahwa kerajaannya bukanlah dari dunia ini. Demikian pula kita semua yang diciptakan untuk menjadi warga dalam kerajaan Tuhan, maka kebahagiaan kita tidak pernah berasal dari hal-hal dunia ini. Jika kamu ingin sungguh-sungguh bahagia, seperti Yesus disalib, jangan takut untuk menolak kekayaan, kepuasan, kekuasaan, dan kehormatan di dunia ini demi kerajaan surga. Sekarang kita akan melihat apa yang diinginkan Yesus di atas salib. Dari tulisan Santo Thomas Aquinas, ada 4 hal yang bisa kita simpulkan dengan melihat kaitan antara khotbah di bukit dan juga penyaliban Yesus, yaitu ketaatan, kesabaran, kerahiman, dan kedamaian. Berbeda dengan 4 sabda bahagia yang pertama tadi, yang lebih menekankan pada kelekatan-kelekatan yang perlu kita lepaskan, 4 sabda bahagia yang berikutnya lebih bersifat preskriptif, memberikan arahan apa yang harus kita gapai atau apa yang harus kita tuju agar kita bisa berbahagia. Yang pertama, berbahagialah yang suci hatinya. Dalam terjemahan yang lain untuk ayat ini, ada yang menggunakan frase singleness of heart untuk frase yang suci hatinya. Artinya, hati yang suci itu adalah hati yang punya satu tujuan yang pasti. Hati yang tidak terdistraksi oleh berbagai hal yang akan membelokkan tujuan ini. Dan Yesus sepanjang hidupnya hingga di atas salib memiliki satu tujuan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Yesus ada di dunia, tapi pandangannya tidak pernah lepas dari surga. Kesucian atau kemurnian hati inilah yang menghasilkan ketaatan Yesus bahkan sampai wafat di atas kayu salib untuk melaksanakan kehendak Allah. Jadi berbahagialah kamu yang tidak terpengaruh dengan distraksi dunia, sehingga kamu bisa taat pada kehendak Allah. Lalu yang berikutnya, berbahagialah orang yang hidupnya teratur. Orang yang hidupnya damai itu bukan berarti orang yang tidak punya masalah, akan tetapi hidupnya teratur. Mereka bisa menempatkan urutan kepentingan sesuatu hal sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ada hal yang baik, ada yang lebih baik, dan ada yang terbaik. Dan seringkali, karena ketidaksabaran kita, akhirnya kita nggak mau menunggu untuk mendapatkan yang terbaik. Yang baik aja cukup, meskipun yang baik itu adalah hal yang sementara. Yang penting, apa yang aku mau, bisa aku dapatkan sekarang. Akibatnya, hasrat kita menjadi tidak teratur.
karena kita berusaha memuaskan rasa lapar, rasa haus dengan makanan dan minuman yang nantinya akan membuat kita lapar dan haus lagi. Jadi berbahagialah kamu yang bisa bersabar. Lalu yang ketiga adalah berbahagialah orang yang murah hati. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Blessed are the merciful. Mercy yang bisa diterjemahkan juga dengan kata kerahiman adalah kemampuan hati kita untuk mengampuni, sebagaimana kita pun telah diampuni. Dan inilah tujuan utama Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang sakit dan memberi pengampunan kepada orang yang berdosa. Oleh karena itu, kayu salib di atas Kalvari ini adalah mimbar di mana Yesus mengajarkan dan mencurahkan kerahimannya. Berbahagialah kamu yang bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu. Dan yang keempat, berbahagialah kamu yang membawa damai. Kedamaian yang sejati tercipta ketika hubungan yang retak karena dosa bisa direkonsiliasi kembali. Sengsara dan wafat Kristus adalah kurban yang mendamaikan Allah dengan manusia berdosa, dan begitu pula dengan kedamaian antar umat manusia hanya akan tercapai dengan kerelaan untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Dan inilah salah satu indikasi yang membedakan antara pengaruh rahmat Allah dengan godaan si iblis. Rahmat Allah selalu ingin mempersatukan, sedangkan godaan iblis selalu mencerai-beraikan. Si iblis akan selalu menggoda kita untuk meninggalkan salib, yang akan berujung pada ketidakbahagiaan. Namun rahmat Tuhan akan menguatkan kita, memampukan kita untuk memikul salib kita sampai akhir dan mengantar kita pada kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, bersama dengan Santo Thomas Aquinas kita dapat melihat bahwa di atas kayu salib ini adalah penebus kita yang sangat berbahagia. Semoga video singkat kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk membaca, memahami, dan meresapi bacaan tentang 8 sabda bahagia yang akan kita dengarkan hari Minggu besok. Jika video ini berguna untukmu, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share link video ini kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.